Bab 018. Davin yakin, meski mata kakeknya itu tertutup, tapi ia bisa mendengar apa yang dikatakan Davin. Dah, kakek. Miss you so much. Davin sempat mengecup kening sang kakek yang kulitnya tak lagi kencang. Setelahnya, ia bergegas keluar kamar. Titip kakek. Segera kabari kalau ada apa-apa, tugasnya pada orang yang diperintahkan menjaga Pak Damar 24 jam. Siap, bos. Laksanakan. Jawab laki-laki berbadan tinggi tegap itu lantang. Davin mengangguk singkat lalu segera melangkah cepat. Menyusuri koridor RS menuju luar. Saat sampai di parkiran, ternyata ia baru menyadari jika memang hari sudah sore. Bahkan langit pun sudah nampak jingga. Ayo kembali ke kosan. Ajak Davin pada Ricky yang setia menunggunya. Siap. Laki-laki berpakaian serba hitam itu melangkah cepat menuju mobil. Kenapa harus kembali ke kosan, bos? Kenapa gak tinggal di rumah bos saja? Tanya Ricky saat mobil sudah mulai melaju. Males, banyak para pengkhianat di sana, jawab Davin seraya memutar bola mata jengah. Kalau gitu, bos bisa cari rumah lain daripada di kosan sepetak gitu. Apa gak pengap? Timpal Ricky lagi. Kamu tahu sendiri kan? Kos-kosan itu milik mamaku. Dulu, mama begitu antusias saat membuatnya. Mama bilang ingin memudahkan tempat tinggal untuk para perantau yang bekerja di sekitar kosan. Gak heran, harganya pun tak semahal kos-kosan lain. Dengan tinggal di sana, aku merasa lebih dekat dengan mamaku daripada tinggal di rumah bersama para pengkhianat. Lagi pula, di rumah itu, aku selalu terbayang wajah mama yang sedang menangis, timpal Davin panjang lebar. Tapi, istri bos gak proteskah tinggal di kosan sempit gitu? Biasanya para wanita. Ya, bos tahu sendirilah. Ricky sengaja menggantung perkataannya. Enggak. Dia gak pernah protes tentang apapun. Gak pernah mengeluh tentang apapun. Dia bahkan selalu bersemangat menjalani hidupnya, jawab Davin dengan senyum yang tiba-tiba terbit di kedua sudut bibirnya. Wah, beruntung sekali bos ini. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya bos benar-benar jatuh cinta. Padahal kan awalnya pernikahannya hanya terpaksa, tukas Ricky yang tak mau diam selama perjalanan. Davin hanya tersenyum lebar. Ia tak mengelak tapi juga tak mengiyakan. Oh, iya. Besok pagi pinjem motormu. Aku mau nganterin istriku ke rumah orang tuanya, pinta Davin. 33. Siap, bos. Yang sport? Tanya Ricky memastikan. Bukan. Yang matik butut itu loh, timpal Davin dengan detail. Kenapa harus yang itu sih, bos? Kenapa mobil ini gak dibawa saja? Ricky geleng-geleng kepala dengan tingkah majikannya tersebut. Cek, aku lagi suka penampilan yang seperti ini. Muak aku dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena harta saja. Ujung-ujungnya tetap berkhianat, jawab Davin tegas. Oh, seperti Alice. Jangan sebut nama dia di depanku. Potong Davin cepat dan penuh penekanan. Maaf, bos. Kelepasan. Ricky menjadi tak enak. Padahal dulu Davin sudah memperingatkan dirinya dengan tegas. Tak ada lagi pembicaraan apapun antara Davin dengan bawahan yang sebenarnya adalah anak buah kepercayaan sang kakek tersebut. Hingga mobil itu berhenti tepat di ujung jalan menuju kosan. Jangan lupa,
Besok pagi-pagi sekali motor harus sudah ada di depan kosan, tutur Davin sembari turun dari mobil. Ricky hanya mengangguk karena Davin terlanjur berlalu pergi. Berjalan menuju kosan di waktu hampir petang. Dari mana saja jam segini baru pulang? Memang jam berapa perginya? Ayu langsung menodong Davin dengan pertanyaan begitu laki-laki itu masuk kamar. Aku, tadi pergi siangan. Soalnya bosen sendirian di sini, elak Davin sembari tersenyum. Bukan apa-apa. Kamu itu baru pulih. Kalau bepergian lupa waktu gitu, takutnya lupa makan juga, timpal Ayu merepet. Sudah makan belum? Lanjut Ayu perhatian. Davin menggeleng. Ia tersenyum canggung karena menyadari jika pernyataan Ayu tadi benar adanya. Dia sampai lupa tak mengisi perutnya siang tadi. Tuh, kan. Ayo buruan makan dulu. Bentar lagi maghrib ini. Aku baru selesai masak. Ada capcay sama ayam goreng, tita Ayu sembari mengambil piring dan meletakkannya di atas karpet. Davin menyunggingkan senyuman. Ia selalu melihat sosok ibunya dalam diri Ayu. Cerianya, cerewetnya, perhatiannya, juga ketulusannya. Ibunya yang dulu selalu cerewet pada Davin perihal makan, kini digantikan Ayu yang sifatnya nyaris serupa. Siap, Nyonya. Balas Davin sembari mengambil posisi duduk. Melipat kedua kakinya menghadap makanan yang sudah disediakan Ayu. Panggilan apa lagi itu? Nyonya segala. Ayu geleng-geleng kepala mendengar panggilan Davin yang ada-ada saja. Nyonya Davin dong, apa lagi? Balas Davin cepat. Ayu yang sudah mulai menyuap langsung tersedak hingga batuk-batuk. Ya ampun, Yu. Kenapa pakai keselak segala? Ini minum dulu. Davin lekas mengulurkan gelas berisi air putih pada Ayu. 34. Ayu lekas menerimanya dan meminumnya hingga tandas. Bahkan air tersebut sempat mengucur sedikit dari kedua sisi bibirnya saking grogi dengan panggilan Davin. Ampun deh ah. Pakai salting segala. Padahal mah Davin juga cuma bercandaan kali. Ayu bergumam sendirian. Ia menghela napasnya diam-diam untuk menormalkan kembali debaran jantungnya. Tadi keselak. Sekarang minum sampai belepotan gitu. Basah ke dagu-dagu. Davin geleng-geleng kepala pelan. Ia lalu mengambil tisu dan mengelap sisa air di kedua sudut bibir Ayu hingga ke dagu. Aku bisa sendiri. Ayu mengambil tisu itu dengan perasaan kian salah tingkah. Lanjut makan Gi. Maaf, ya, jadi keganggu, sambung Ayu sembari tersenyum canggung. Keduanya pun kembali melanjutkan makan mereka dalam keheningan. Tak ada suara sendok yang beradu dengan piring karena mereka memang lebih menyukai makan menggunakan tangan. Nanti malam cepetan tidur. Kan besok mau ke rumah bapak, kata Ayu mengingatkan. Lah khawatir Davin akan kembali keluar malam dan kembali sakit. Siap ibu bos. Lagi-lagi Davin menyahut dengan panggilan berkelakar. Kita mau naik motor, Vin. Tanya Ayu saat melihat sudah ada motor yang terparkir di depan kamar kosnya. Iya, biasa. Aku pinjam teman. Maaf tapi, motornya butut, jawab Davin seraya bersiap menaikinya. Cek, gak apa-apa. Yang penting bisa jalankan. Asal jangan mogok aja. Masa iya aku harus dorong, balas Ayu sembari tersenyum lebar. Enggak. Dijamin. Ayo naik.
titah Davin setelah ia mengambil posisi untuk mengendarai kendaraan roda 2 tersebut. Ayu mengangguk. Ia naik di boncengan Davin, meski tangannya tak berani sekadar untuk memegang pinggang suaminya tersebut. Pegangan. Titah Davin saat motor mulai melaju. Aku gak terbiasa bawa motor pelan soalnya. Jadi buat jaga-jaga, kamu pegangan yang erat. Ayu menurut. Ia menyimpan kedua tangannya di pinggang Davin yang terbungkus jaket tebal. Jangan kencang-kencang. Alon-alon asal kelakon. Kalau pelan-pelan kapan nyampenya? Keburu panas, jawab Davin bercampur dengan deru angin dan suara kendaraan lain di sekitarnya. Ayu tak lagi banyak bersuara. Terlebih keduanya sedang di jalan. Tak baik juga karena khawatir akan mengganggu konsentrasi Davin yang sedang mengemudi. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba Davin mengerem sekaligus karena ada seekor kucing yang menyeberang jalan. Sontak kejadian itu membuat badan Ayu terpentok kencang ke punggung Davin. Hati-hati dong, Vin. Tutur Ayu kesal. Sorry. No ada kucing nyebrang. Tunjuk Davin ke depan. Makanya aku bilang pegangan yang erat. Soalnya selama di jalan itu kita gak tahu apa yang bakal ditemuin. Ayo pegangan. Davin mengulurkan tangannya ke 35. Belakang. Mengambil kedua tangan Ayu lalu melingkarkannya di pinggangnya. Ayu hanya pasrah. Menurut saja demi kebaikan meski jantungnya sudah mulai memburu kencang. Sementara Davin sendiri melanjutkan mengemudi motor sambil senyum-senyum karena posisi Ayu yang memeluk dirinya. Setelah 1 jam lebih berkendara, motor itu akhirnya sampai di depan rumah Ayu. Keduanya pun turun bergantian. Namun, tatapan mereka tiba-tiba tertuju pada area lahan kosong di mana ramai orang di sana. Ada apa ya? Tanya Ayu dengan kening berkerut. 36. Ayu dan Davin masih memusatkan penglihatannya pada sekumpulan orang yang berada di lahan kosong. Itu sepertinya bapak ada di sana. Ibu juga, kata Ayu setelah memicingkan matanya tajam. Iya benar. Davin menyahut pendek. Karena ia pun memang melihat sosok mertuanya yang ada di sana. Yuk samperin. Sekalian lihat lagi pada ngapain sebenarnya. Ajak Ayu. Tanpa sadar, ia menarik tangan Davin antusias. Saat mulai melangkah, Ayu baru sadar jika tangannya memegang tangan seseorang. Ia melirik ke arah tangannya yang masih menggenggam lengan Davin. Seketika ia menariknya dengan salah tingkah. Maaf. Gak sengaja. Ujar Ayu dengan pipi memerah. Gak apa-apa. Pegang tangan doang. Pegang yang lain juga boleh-boleh aja kok, kelakar Davin sembari tersenyum lebar. Yang lain apa maksudnya? Ayu mendelik manja. Ya apa saja. Bisa kaki, rambut, atau kening kayak kemarin-kemarin, jawab Davin. Jangan-jangan, otakmu mulai berpikir yang tidak-tidak, ya, tebak Davin dengan senyum kian lebar. Ish, ngarang aja. Otakku gak kotor. Jadi gak akan mikirin yang macam-macam, sangkal Ayu cepat. Gak macam-macam, tapi satu macam doang, ejek Davin lagi. Makin ngaco aja itu ngobrolnya. Ayu geleng-geleng kepala seraya berdecak pelan. Udah ah. Mending kita salaman dulu sama bapak sama ibu, lanjut Ayu. Meski ia jarang akur dengan ibu tirinya, tapi Ayu selalu berusaha untuk tetap hormat. Karena adab adalah hal terpenting dalam hidupnya. Assalamualaikum, Pak, Bu. Kata Ayu.
Bu Ratih dan Pak Lukman sama-sama langsung menoleh. Tuh, Pak. Anak menantumu pulang, ujar Bu Ratih dengan sebelah bibir terangkat. Sehat, Pak? Ayu kembali bertanya seraya mencium punggung tangan Pak Lukman Taksim. Alhamdulillah, Yu, jawab Pak Lukman. Syukurlah. Ayu tersenyum simpul lalu beralih menyalami Bu Ratih. Pun dengan Davin yang mengikuti Ayu untuk bersalaman dengan kedua mertuanya tersebut. Ini ada apa rame-rame ya, Pak? Tanya Ayu pada sang ayah. Itu. Pak Ardi jadi bikin rumah di sini, tanahnya lagi diratakan dulu, ungkap Pak Lukman sembari menunjuk alat ekskavator di ujung lahan. Tuh, Pak Raka juga ada di sini. Pak Ardi memang mempercayakan pembangunan ini pada anaknya itu. Katanya sih bebas mau dibikin seperti apapun sesuai keinginan anaknya, lanjut Pak Lukman. 37. Dengan tangan mengarah pada sosok laki-laki berjas hitam tak jauh dari mereka. Tak hanya Ayu yang langsung menatap ke arah sana, tapi juga Davin. Ekor matanya melirik tajam pada Raka yang sedang berdiri sembari berkacak pinggang. Tangannya sesekali menunjuk ke suatu arah seolah memberi arahan. Di belakang rumah harus ada kolam renang yang besar. Terus di depan harus ada tempat buat basket. Soalnya aku suka basket. Raka mengeraskan suaranya pada seorang laki-laki yang sedang sibuk dengan pensil juga kertas di tangannya. Menggambar denah bangunan yang akan didirikan tersebut. Mendengar hal tersebut, Davin tersenyum miring. Lakukan apapun yang kamu mau. Tapi setelah selesai, jangan harap rumah ini bisa jadi milikmu. Apalagi dibangun dengan aset dari perusahaan, gumamnya dalam hati sembari membenarkan kupluk jaket yang digunakan menutupi kepalanya. Sepertinya rumah yang akan dibangun, megah ya, Vin. Lahannya aja luas gini, tutur Ayu pada Davin. Jelaslah, namanya juga orang kaya. Bilkin apa saja bisa. Gak dengar. Tadi aja orangnya minta dibuatkan kolam renang besar sama lapang basket, celetuk Bu Ratih yang tiba-tiba menyambar. Emangnya kamu, sudah nikah aja masih tinggal di kosan yang sempit? Miris-miris. Lanjut Bu Ratih. Davin memutar bola mata jengah. Ia menggaruk kuping yang tiba-tiba terasa panas. Ia juga rasanya ingin menjawab celetukan sang ibu mertua. Namun, Davin berusaha sekuat mungkin untuk menahannya. Beruntung ia dididik untuk selalu hormat pada orang yang lebih tua. Terlebih pada wanita. Hingga Davin mencoba bersabar mendengar ejekan apapun. Sementara Ayu hanya bisa menghela napas panjang. Pulang ke rumah bapaknya, berarti ia harus sudah siap dengan ocehan ibu tiri yang seringnya tak berperasaan. Kalau punya suami macam gitu mah, gak usah mimpi punya rumah menewah segala ya, Yu. Kasian kalau gak kesampaian. Bisa-bisa kamu stres, lanjut Bu Ratih kian tak berperasaan. Ayu gak bermimpi punya rumah seperti itu kok, Bu. Bisa tinggal di kosan dengan tenang saja, Ayu sudah sangat bersyukur. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal juga kelaparan, balas Ayu berusaha untuk tak terpancing emosi. Halah, itu mah cuma omongan buat membahagiakan diri sendiri. Karena pada dasarnya emang gak mampu. Lagian siapa yang gak mau punya rumah megah kayak gini? Semua orang juga mau. Sayangnya gak semua orang mampu. Apalagi orang yang kerjaannya gak jelas, timpal Bu Ratih sinis. Ekor matanya mendelik ke arah Davin. Ayu seketika mengusap lengan Davin.
Ia hanya ingin agar Davin juga tak terpancing sindiran ibu tirinya itu. Beruntung Davin bisa diajak kompromi. Laki-laki itu tak ingin menanggapi apapun. "Pak, Bu, kalau gitu Ayu masuk dulu. Kasian ini suami Ayu baru pulih. Kemarin-kemarin sempat sakit," tutur Ayu akhirnya. La mengajak serta Davin untuk segera meninggalkan lahan kosong tersebut. Kayak yang abis kerja capek aja pakai sakit segala. Ayu dan Davin masih bisa mendengar gerutuan Bu Ratih. Meski sesaat kemudian, ocehan wanita parubaya itu tak terdengar lagi karena terlanjur menjauh.